Boleh benar, boleh tidak. Tapi gini, saya katakan, ada ulama yang konsen pada nahi mungkar, kemudian menjadikan kitab dan tulisan-tulisan mereka itu konsen pada nahi mungkar. Kemudian di sana ada ulama yang konsen pada pembahasan-pembahasan lain, contohnya pembahasan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Itu seputar itu pembahasannya. Maka orang-orang yang kemudian konsen pada nahi mungkar, kira-kira ini mengambil rujukan siapa? Walaupun keduanya benar bahwa nahi mungkar itu dibenarkan, penyampaian hadis yang tadi itu ya mungkin ada sisi benarnya. Orang akan mengambil referensi siapa kira-kira? Ya tentu yang nahi mungkar, sekalipun itu benar, kan gitu. Kalau itu diklaim bahwa hampir semua teroris itu kemudian mengambil rujukan, ya kenapa bisa? Ya karena konsennya memang nahi mungkar, ya ambil di situ. Mana mungkin ambil referensi yang cuma membahas man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, mau sholat, mau ini, mau apa, yang penting la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Ya nggak mungkin ambil dari referensi itu, kan gitu. Ini Paris. Ini sebenarnya bentuk tuduhan yang antum melontarkan ke kawan-kawan Aswaja bahwa di Aswaja itu tidak memiliki konsep nahi mungkar. Gitu. Kalau tidak ada, tidak akan lahir orang-orang seperti Habib Rizik dan FPI-nya. Bagaimanapun, spirit yang mereka bangun itu nahi mungkar dalam persepsi Aswaja yang mereka yakini. Terlepas memiliki sikap yang berbeda dengan kawan-kawan Nahdiyin, tetapi mereka itu Asy'ari gitu loh. Mereka itu Asy'ariyah gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bedakan antara nahi mungkar dengan sikap ekstrim yang saya sebut dengan teror. Itu beda. Jadi jangan semua kedok kekerasan di atas namakan nahi mungkar. Jadi betul itu. Sepakat. Ya, jadi begini Pak Aris ya. Ini kalau membawa satu hadis amar ma'ruf nahi mungkar itu, saya takutnya semua yang Anda tidak sepakat nanti dianggap mungkar. Ini kan parah. Jadi ini saya besok saya buka ruang khusus untuk Pak Aris membahas nahi munkar yang disepakati, yang harus disepakati diberantas itu seperti apa. Besok kita yang pertama itu rebutan nama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Saya coba ke Kang jangan lupa catat atau Yai Rifan untuk memberi sepatah dua patah kata. Ya, monggo. Assalamualaikum. Kang Rifan dulu atau jangan lupa catat dulu. Kalau nggak ada ya ke Yai Maksum dulu untuk menanggapi. Yai Rifan tadi kayaknya sudah siap-siap mau ngomong. Monggo Yai Rifan. Saya lagi di sini banyak musik. Nanti Wahabi kepanasan kena musik. Musik haram itu ya. Monggo Yai Mas. Ya itu sholawatan itu. Monggo Yai jangan lupa, saya sudah terlalu banyak ngomong saya. Oh iya. Atau Yandi atau jangan lupa catat. Kayaknya Yandi lagi mendoakan saya itu. Mendoakan saya sama Bison. Monggo Kang GNC, monggo. Enggak apa-apa, saya dulu patah kata ya, biar adil gitu. bilang apa ya? Saya kalau ada ya ke Pak Sapi lagi. Oh ya, selanjutnya kalau dulu nggak bisa. Ya monggo Pak Sapi. Tapi saya gini yang saya tekankan. Mungkin kata-kata seperti ini mencoba untuk lebih objektif, itu saja. Khususnya kepada orang-orang awam, kepada siapapun, jangan terlalu cepat menghukumi. Ini baik dari kalangan Aswaja sendiri ataupun dari kalangan Salafi Wahabi. Maksudnya seperti ini. Jika ada orang-orang yang enggan untuk bermaulid, itu jangan langsung dituduh Wahabi. Ataupun ada orang-orang yang kita lihat
dia itu joget-joget, itu kita tuduh dia sebagai aswaja. Itulah ajaran aswaja. Jangan. Ada kalanya kalau seperti saya ya. Namun alhamdulillah tidak ada konsep, tidak ada tata cara seperti itu. Misalnya ada maulid, joget-joget ya, ataupun dan lain sebagainya. Bukan maulid sih itu, lebih ke acara maulid, salawat-salawat. Kalau ada di tempat saya seperti itu, saya nggak bakalan datang juga. Dan itu bakal dilarang habis-habisan di tempat kami di Aceh. Kalau ada seperti itu. Nah, hal yang saya lakukan tidak serta-merta saya melarang hal tersebut, tidak. Ataupun ketidaksukaan, ketidakdatangan saya, itu bukan gara-gara saya tidak suka dengan salawat, tidak. Tetapi saya tidak suka dengan prakteknya. Jadi, karena saya pernah menemukan gini, teman saya, dia itu bertanya kepada saya, Bang Zian, di sini cara selawatannya aneh, dia bilang. Gimana itu? Jadi orang selawatnya itu daerah mana yang dia itu kayak nonton konser gitu, dia bilang. Campur nggak? Campur katanya. Ya benar. Ya macam-macam dia bilang kan. Terus gimana? Saya nggak datang, tapi saya kayak di persekusi. Oh, di situ saya melihat apa ya, kalau saya di posisi itu saya juga nggak bakal mau datang karena saya emang nggak suka gitu. Jadi maksudnya itu gini loh, yang kita itu jangan terlalu tergopoh-gopoh dalam menilai orang lain. Semisal dari kejauhan kita melihat nih begini-begini nih, ada orang mengangkat tangan menghadap ke kuburan. Dari kejauhan kita lihat, itu jangan kita langsung pahami, oh ini pasti minta ke kuburan. Bisa jadi dia berdoa kepada Allah, memohon ampun untuk si ahlul mayit. Bukan minta kepada kuburan. Gitu. Dan ada juga mungkin kita lihat nih, ada orang yang janggutan, kemudian dahinya hitam, oh Wahabi. Enggak, jangan gitu juga. Celana cingkrang, oh Wahabi, jangan gitu. Jangan terburu-buru ya. Karena itu hanya dari luar, lebih baik utamakan tabayun. Seperti itu saja. Dan kita lebih mengedepankan bukan tentang ustadz ini, ustadz itu, lebih ke referensi kitab saja. Seperti itu mungkin ya, yang saya minta maaf ya jika perkataan saya atau gimana, mungkin karena kesulitan. Ya, aman. Tapi maksud tujuan saya itu, jangan tergopoh-gopoh dalam menghukumi sesuatu. Ini khususnya kepada orang awam, baik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafi. Monggo Pak Aris atau Pak Abu Fadilah. Itu aja sih. Iya, Pak Abu Fadilah mungkin atau Pak Aris. Jadi gini, Bang Surya. Sebenarnya itu yang saya katakan tadi, Salafi ini kan masing-masing, bahkan ada yang menganggap dari kalangan Salafi bahwa semua baik Asy'ari itu masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kalaupun itu dianggap sebagai ketergelinciran yang menjadi pokok perdebatan antara Salafi maupun Aswaja, sebenarnya itu dianggap, ada kelompok Salafi ya, itu dianggap bahwa perdebatan mereka itu seputar furu akidah, cabang daripada akidah, bukan pokok akidah. Sebagaimana contoh ini menurut Salafi ya, Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibnu Qudamah ya, dan itu dianggap sebagai ketergelinciran pada pada cabang akidah, bukan pokok akidah, sehingga itu tidak dikeluarkan min dairati Ahlus Sunnah, dari dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, kesannya gini, karena yang tampil di atas ini itu seolah-olah mewakili contoh Muhammadiyah, kecenderungannya kemana,
ke Salafi kah atau ke Aswaja. Kemudian Persis kecenderungannya kemana. Ini semua kan orang-orangnya lebih adem ayem, tetapi mereka tidak tampil. Sekalipun sebenarnya mereka punya kecenderungan kepada Salafi dari sisi akidah. Dan tidak mengeluarkan yang lain itu sebagai bukan bagian daripada Ahlus Sunnah. Tetapi yang sering muncul di media, kemudian di scroll media kita itu yang ini yang keras sehingga itu kemudian dijadikan sampel. Jadi gitu, tidak satu suara juga sebenarnya, tidak satu suara. Dan saya pun sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa perdebatan kita itu masih masuk pada ranah furu akidah. Kenapa bisa saya katakan Pak Aris, dengar dulu. Coba saya potong dulu. Dengar dulu. Ini saya mau ujung. dulu. Begini Pak Aris. Iya gini. Sampean menyebut furu dan usul. Saya cuma mau tanya, tolong jelaskan yang usul di Salafi itu, akidah itu yang seperti apa coba? Iya. Dengar dulu. Saya belum masih mau penghujung tadi gini. Ketika yang Mongolia, siapa lagi yang pemimpin kejamnya tuh Mongol, ketika yang pemimpin dari Mongol ini mau menyerang yang tempat di mana Ibnu Taimiyah berada, apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Maka dia mengumpulkan baik itu yang selama ini memiliki perdebatan yang sangat runcing dengan dia, kata ini dalam hal ini yaitu pengikut Asy'ariyah, itu dikumpulkan dalam satu jamaah. Untuk apa? Untuk menghadapi serangan daripada bangsa Mongolia. Artinya apa? Pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Asy'ariyah ini masih masuk daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu terlihat ketika inisiatif beliau mengumpulkan mereka dalam satu barisan, di barisan Islam, untuk menghadapi serangan daripada bangsa Tatar atau Mongolia. Nah ini yang kemudian yang selalu diangkat seolah-olah ini ekstrim. Padahal kenyataan di lapangan yang jarang diangkat, bagaimana sikap-sikap yang tasamuh itu tidak mau ditampilkan, kan gitu. Itu yang masalah. Siap. Ini Pak Sabil yang nanggapi ya? Atau ya maksudnya? Saya masuk dulu ya. Siap. Monggo. Oke ya. Mohon maaf, habis ini ya Andi. Gini ya. Saya cuma pengen, ini karena ada 76 mata memandang dan saya membaca tapping ini yang dari teman-teman sebelah. Ini kan saya melihat tuh begini. Jadi begini ya. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan satu komunitas lah, boleh dibilang komunitas, atau ini satu pemahaman umat Islam yang dari dulu itu berpijak kepada 4 hal: tawasud, tawazun, tasamuh, i'tidal. Dan kami tidak bisa dipaksa untuk keluar dari itu, karena itu menjadi karakter paten yang sudah diajarkan sejak era dulu dan yang kami pahami begitu. Nah, saya contohkan begini. Aswaja itu selalu sangat berhati-hati dalam memvonis halal haram dan hukum-hukum yang lain, benar dan salah, hitam dan putih, itu sangat hati-hati sekali. Contoh begini, kenapa sampai hari ini Aswaja tidak pernah secara tegas mengatakan rokok itu haram, dan banyak dari kalangan NU merokok. Karena apa? Kita tidak mau mengkhianati kajian ilmiah, kita tidak mau mengkhianati kajian keilmuan, karena memang khilaf para ulama. Itu satu contoh.
Yang kedua, tadi ada di tappingan-tappingan itu, yang tidak joget-joget, yang tidak itu Wahabi, yang tidak musikan itu Wahabi. Nah, kenapa sampai hari ini NU juga tidak tegas terkait haramnya musik? Karena memang khilaf, sejak salaf itu khilaf, dan kita tidak mau berkhianat dengan itu. Dosa kita berkhianat dengan itu. Itu memang ranah khilaf. Sehingga kita juga tidak tegas, karena memang tidak tegas dari dulu sejak era salaf. Kemudian yang kedua, masalah semisal ada orang, bagaimana hukumnya, semisal ada pertanyaan bagaimana hukumnya membaca sholawat diiringi musik. Haram, tidak bisa langsung haram begitu. Karena para ulama juga membahas itu di kitab-kitab fikih, dan kita tidak mau mengkhianati itu. Semisal bagaimana hukumnya berjoget, sholawatan joget semisal. Kita cross check, hukumnya joget itu apa? Apa ada ulama yang mengatakan hukum joget itu haram mutlak? Kan tidak ada. Nanti ya ditafsil. Ada perincian-perincian di sana. Sehingga semuanya tidak langsung hitam dan putih. Nah Wahabi, teman-teman Wahabi, ini seakan-akan semuanya kalau nggak hitam ya putih. Ahli bid'ah dolalah itu yang menghalalkan musik, semisal begitu. Atau yang joget-joget. Nah, coba jujur dijawab, apa hukumnya musik? Khilaf, Pak. Sampai ila yaumil qiyamah ya khilaf. Apa hukumnya joget? Sahabat lo ada yang joget. Nah, jadi begitu. Tidak bisa, kami dipaksa untuk mengkhianati 4 hal itu nggak bisa ya, kami selamanya akan tetap i'tidal, adil dalam memahami satu hal, dalam merumuskan satu hal. Kalau memang itu khilaf ya kita katakan khilaf, kalau memang itu haram ya kita katakan haram, kalau itu boleh ya kita katakan boleh, walaupun nanti ada praktek-praktek yang menyelisih itu. Gak mungkin kita akan mengatakan tawasul itu haram, dosa kita mengatakan tawasul itu haram. Karena apa? Itu lo dipraktekkan para ulama salaf. Walaupun nanti ada sebagian pengamal tawasul yang sampai mengarah kepada kesyirikan. Itu hal lain, amrun khorid. Nah, supaya tidak offset itu kan harus begitu. Nah, kadang teman-teman salaf ini kan offsetnya di situ. Tidak adil dalam memahami satu masalah tertentu. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh sebagian orang itu ekstrim. Ekstrim. Betul-betul ekstrim. Nah itu yang saya pahami ya dari tappingan-tappingan dan dari karakter-karakter Wahabi selama ini, itu begitu yang saya lihat. Ya monggo ya Andi. Monggo ya Andi, Gus. Begini, sebetulnya itu tadi yang mau saya sampaikan. Saya tambah sedikit dari apa yang pendek dari pengetahuan saya. Ketika kami belajar minal masyriq ilal maghrib wa aksuhu, itu ketika ada sebuah permasalahan, itu ada 5 pondasi yang harus dilakukan agar menjadikan sebuah hukum yang kamal, yang sempurna. Apa saja itu? Mungkin bukan mengajari, nggih. Namanya kita juga bicara diskusi santai. Yang pertama itu ialah as-su'al, sebuah pertanyaan. As'ilah lah kalau kita dulu dalam pondok itu biasa kalau musyawarah itu as'ilahnya apa, permasalahannya apa. Kemudian yang kedua itu tasawwur masail, gambaran atau bahasanya kalau teman-teman kita mengatakan itu ialah tabayunnya seperti apa dulu, realita yang ada seperti apa dulu, bahasanya tasawwur masail. Yang ketiga, al-hukmu ilaihi. Hukumnya itu apa? Kalau di situ dikatakan hilaf, ya hilaf disampaikan semuanya. Tidak dikatakan saklek di situ bahwasanya haram saja, tidak. Ketika itu sepakat haram semuanya, kita katakan haram sepakat secara mutlak, secara ittifaqul haram kita sepakat, kita sampaikan di situ. Ketika di situ ada hilaf, kita sampaikan hilaf apa adanya, fair-fairan. Kemudian yang keempat, itu ialah maroji, referensi, masodir. Apa?
Yang kelima, yang menambah sesuatu yang lebih sempurna itu ialah solusi atau jalan keluarnya. Barulah di situ terjadilah sebuah sesuatu yang sangat sangat sempurna dalam sebuah permasalahan. Itu saya ambil di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib karyanya Syekh Ali Jum'ah di jilid pertama yang dulu pernah saya alhamdulillah pernah belajar kepada beliau. Di situ juga beliau mengatakan bahwasanya permasalahan itu akan sempurna dengan memenuhi lima hal itu tadi. Seperti itu, hanya itu saja pertambahannya, Ustaz. Kemudian ketika mohon maaf Ustaz Aris, ketika antum mengatakan bahwasanya Syekhul Islam itu beranggapan bahwasanya Asy'ariyah itu bagian dari Ahlus Sunnah, itu memang adanya seperti itu. Bukan, kalau antum mungkin yakin, kalau saya bukan yakin, Ustaz. Hakul yakin, bahkan mengetahui dalam kitabnya beliau sendiri bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya al-Asy'ariyah ansaruddin, ansar usuluddin, wa man la'ana ilaihi la'natu billah, dan seterusnya. Barang siapa yang melaknat Asy'ariyah, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Itu dalam kitab Majmu' Fatawanya. Kalau di kitab saya jilid 3 pada fasal aqaid. Anu yai uziro. Nggih. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih ya Andi. Tapi Ya. boleh saya Mantap tambah. sekali. Atau Tambahan. ke Abu Fadilah dulu ya, nanti baru sampai nanggepi. Iya, Ustaz Abu Fadilah, cek. Iya, Ya, syukron monggo. Kiai. Monggo. Jadi intinya sebenarnya begini Ustaz, saya sendiri sangat senang bahwa kalau kita itu selalu membangun diskusi dengan tanpa ada klaim-klaim bahwa ini seperti itu, tapi itulah yang sudah terbentuk sekarang. Kita mau kembalikan supaya jangan sampai saling mengklaim, akhirnya kita saling mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang sebenarnya kita ingin merangkul tanpa harus memukul. Artinya kita di sini sampaikan sesuai dengan metode yang kita pahami. Kalaupun nanti berbeda, itulah fikih, ya. Kita berbeda dalam masalah ijtihadiyah, masalah-masalah seperti itu. Dan itu bukan kita punya hasil ijtihad sendiri, tapi hanya menukil ulama-ulama yang ahli ijtihad dalam masalah itu. Jadi kalau kita menuduh itu, berarti kita menuduh ulama itu. Makanya nukilan itu diperjelas supaya tidak ada klaim saling menuduh bahwa ini Wahabi, ini Kuburiyun, ini istilah-istilah yang sangat artinya tidak enak didengar. Karena kita sama-sama Islam dan kita yakin kita ini sama-sama akidah kita. Cuma masalah metodologi itu yang perlu kita sama-sama membahas, apakah memang seperti itu ijma atau tidak. Kalau memang dia tidak ijma, berarti kita saling lapang dada. Karena itu metode yang sudah menjadi produk sejarah, ya. Bukan terbentuk 1 hari, 2 hari, 2 bulan, tidak, sudah bertahun-tahun. Sampai hari ini maka itu diperdebatkan. Nah, itulah nikmatnya itu. Ikhtilaf dalam masalah ini kan menjadi rahmat bagi kita semua. Dalam koridor, artinya kita masih bisa saling berlapang dada tanpa mengingkari dengan tangan, saling menghujat, saling mengeluarkan dari Ahlussunnah. Tetapi mari kita membangun dengan literatur ilmiah, saling menyampaikan dengan baik, dengan santun. Adapun nanti kalau ada orang-orang yang mungkin terlalu keras, berarti memang dia tidak mewakili dari golongan ini, atau mungkin dia belajarnya juga terlalu ekstrim, atau mungkin dia memang pemahamannya, mungkin orangnya yang bawaannya memang seperti itu. Misalnya kalau kita contohkan ustadz-ustadz yang masyhur lah dari kalangan salafi yang selalu mengatakan dalil sunnah, mana dalilnya, sebenarnya itu beliau sendiri juga dia belum mengkaji dengan komprehensif, makanya beliau bertanya begitu. Seandainya kalau dia mengkaji, makanya banyak ustadz-ustadz dari Aswaja memberikan dalil tanpa mereka meng-cross check lagi, karena sudah tersebar video itu. Dan juga malu mungkin untuk mengakui bahwa itu salah. Dan itu sampai sekarang tidak ada mereka punya konfirmasi bahwa saya keliru. Harusnya kan insaf dan dia mengakui bahwa itu keliru. Tidak apa-apa. Jujur dalam kebenaran itu tidak apa-apa. Ar-ruju'u ilal haq fadilah.
Dan itu yang susah di Ustaz-Ustaz Salafi ketika dibantah dengan dalil-dalil dari sisi misal dari masalah fikih, kemudian keliru, itu susah mereka untuk rujuk. Kenapa? Karena sudah tersebar di kalangan jamaahnya. Kalau dia mengakui secara terang-terangan pasti dibully lagi ustadznya, dibully begini. Ini yang mungkin agak susah dikembalikan. Misalnya Ustadz Zainal Abidin, masalah-masalah imsak, bid'ah mungkaro, menukil perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau keliru, tapi tetap saja tidak bisa. Baru diajak diskusi, agak susah, ditelepon, dihubungi, bahkan di ngopi bareng susah. Memang Ustaz, karena sudah viral dan sudah menjadi artinya Ustadz Kabir di situ, agak susah mengakui kesalahan. Nah, mungkin ini kita di sini, saya ingin sama-sama dengan kita mengajak, kalau memang kita ada sesuatu yang memang itu perlu didiskusikan, mungkin kita mulai dengan cara yang lebih santun. Jangan ikuti ustadz-ustadz yang sudah viral, karena mereka itu agak susah diajak untuk diskusi, apalagi seperti ini di room-room begini Ustaz. Saya senang sama Ustadz Aswaja mau diskusi, walaupun mereka mungkin tidak dianggap ustadz besar di kelompoknya, tapi mau diskusi. Dan yang susah itu dari kalangan Ustadz Salafi, agak susah diskusi, apalagi sudah besar. Makanya yang di sini macam Ustadz Aris yang mungkin beliau berafiliasi kepada Salafi, mau diskusi itu enak, atau yang lain lah. Ya, makanya saya di sini datang untuk diskusi sama kita karena ingin menimba ilmu, mau belajar juga sama para kiai, karena mereka sudah lama mondok bertahun-tahun di dalam kitab. Kita ini yang baru belajar 1-2 tahun tidak beres juga belajarnya. Itu luar biasa, masih ingin belajar. Makanya saya di sini mohon maaf Ustaz, para kiai, saya bukan mewakili siapa-siapa, tapi saya ingin sampaikan ini supaya kita juga tahu Ustaz, bahwa di Salafi itu kalau dia sudah jadi besar ustadznya, contohnya Ustaz Khalid Basalam, sampai hari ini dia belum bisa meng-cross check rukun wudhu itu 2 sampai hari ini. Makanya kalau kita minta pasti tidak mau. Kenapa? Karena sudah terlanjur viral. Kalau dia mau ngakui terang-terangan di media, kemudian dia viral, kan orang akan mengatakan, wah Ustaz tidak beres sih begini dan wallahu alam. Jadi seperti itu Ustaz. Iya, terima kasih Masya Allah sekali Ustadz Abu Fadilah ya. Tapi ini saya jujur ya, kelihatannya malah jawaban dari antum ini menghantam Aris Abu Aisyah ya, karena beliau ini ini intinya begini Aris, beliau menyuruh antum untuk belajar fikih, usul fikih. jangan beras-beras gitu ya. Monggo yang mau menanggapi Ustadz GLC atau Kang Satri Balawi atau Yandi. Iya. Tapi ini yang perlu direnungkan oleh Ustadz Abu Aris ya. Dakwah itu merangkul bukan memukul, itu pesan dari Ustadz Abu Fadilah. Tafadhol Yandi. Begini Ustadz Abu Fadilah, mungkin menurut kami yang mohon maaf sebelumnya, yang kebetulan pernah mengencang pendidikan di pondok, itu bukan masalah mau dan tidaknya. Itu kalimatnya kalau bagi kami itu agak sedikit ada sebuah keterpaksaan seperti itu. Dikarenakan apa? Kita dididik dari madrasah pondok pesantren itu sebuah diskusi, itu bukan hanya antara mau dan tidak. Bukan, akan tetapi diskusi itu sudah menjadi sebuah wadifah atau wirid kami, kebiasaan kami setiap malam bahkan setiap pagi di pondok pesantren kami. Jadi kami berdiskusi itu bukan masalah mau berdiskusi atau tidak, bukan. Akan tetapi memang jujur dalam semua pondok pesantren minal masyriq ila maghrib, apalagi pondok ahlu sunnah, apalagi pondok yang ada di Jawa, itu musyawarah bahasanya. Kalau dulu itu musyawarah dan halakoh, kalau kita di sini namanya diskusi, itu bukan masalah mau, akan tetapi itu sudah menjadi sebuah wadifah, kebiasaan kami setiap malam. Kadang kalau mohon maaf, kalau dari saya pribadi itu musyawarah itu di start awal itu jam 8, selesai jam 10, kadang setengah 11. Itu kadang kalau mau diteruskan tergantung dari teman-teman, kadang sampai jam 12 itu batas maksimal, kadang seterusnya sampai jam 2 ketika besok harinya itu libur
libur pondok. Contohnya di hari Jumat itu biasanya libur, seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya, bukan masalah mau dan tidak, akan tetapi musyawarah, diskusi atau halaqah itu sudah menjadi wadifah bagi kami ketika di pondok ataupun hatta sudah bukan keluar dari pondok, akan tetapi sudah tidak ada di pondok, dalam artian di dulu rumah, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehingga dari alumni pondok itu ada sebuah bukan organisasi, perkumpulan daripada santri yang sudah sudah tidak di pondok, sehingga di dalam itu tetap masih ada sebuah musyawarah walaupun itu hanya sebatas kecil-kecilan, bukan masalah mau dan tidaknya, akan tetapi itu sudah menjadi kebiasaan, ada tradisi, bisa dikatakan itu sebuah wadifah, rutinitas kami, yaitu salah satunya ialah diskusi atau musyawarah. Terima kasih. Oke, saya menanggapi Pak Abu Abdillah. Jadi gini, tradisi diskusi ini semuanya juga punya, baik di Salafi maupun di situ. Itu punya tradisi diskusi. Di Indonesia pun ya kan sudah pernah diadakan diskusi Aswaja Salafi, sudah di Malaysia pun sudah. Kenapa diskusi belakangan ini kadang orang minder? Karena diskusi-diskusi pada hari ini itu cuma pengulangan diskusi yang lalu-lalu. Pengulangan diskusi-diskusi yang lalu. Apa yang didiskusikan tidak ada hal yang baru. Gitu. Contoh masalah rukun. Sebenarnya istilah-istilah, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Sebenarnya istilah-istilah itu tergantung kita akrab dengan istilah yang mana. Kita mau pakai mazhab dari imam mana. Kalau di kalangan mazhab tertentu itu tidak akrab dengan istilah-istilah itu, yang mana mungkin kita bisa sebutkan, tapi esensi daripada rukun qauli dan fi'li itu diwakili dengan istilah-istilah yang lain, kan sama saja. Nah, ini masalahnya, tidak mampu menyebutkan rukun qauli, rukun fi'li, padahal istilah-istilah dalam mazhab tertentu itu tidak akrab dengan istilah itu. Mereka lebih menyebutnya. Rasanya Pak Aris salah tanggap ini dari Pak Abu Fadilah. Pak Abu Fadilah yang maksudkan tuh begini, ketika seseorang itu melakukan kesalahan, mbok yo klarifikasi, gitu Pak Aris. Monggo dilanjut. Bukan dia tidak Monggo, tahu Kak Sabit. rukun, Kang, tetapi menetapkan rukun hanya 2. Ya, saya Nah, dan itu juga. kalau salah itu nanti mbok yo klarifikasi gitu. Terus kan Pak Aris, nanti Pak Sabil menanggapi. Terus kan Pak Aris, sebentar Pak Aris. Iya. Jadi itu apa tadi? Kemudian dituduh juga Salafi ini tidak bermazhab. Tidak bermazhab bagaimana? Nah, ini juga nyeleneh. Maksudnya saya nggak tahu apa kecenderungan kita melontarkan pembusukan pada suatu kelompok itu lebih besar dibandingkan kita bersifat adil. Contoh tidak bermazhab di Saudi, maksudnya gambaran seperti apa lagi yang mesti dijelaskan kalau mereka itu tidak bermazhab? Ya mazhab Hambali. Ini dikatakan tidak bermazhab. Kalaupun ada ustadz-ustadz yang mungkin yang tidak bermazhab, itu berangkat dari pemahaman pribadi dia. Contoh Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Tetapi apakah tidak bermazhab itu menjadi sebuah kekeliruan? Tidak juga. Tidak juga, karena inti daripada mazhab itu berupaya mengikuti dalil. Kalaupun kita bermazhab, itu juga bagian daripada mengikuti dalil. Tidak bermazhab dan mengambil di setiap mazhab pada hukum tertentu, kemudian di hukum yang lain kita ambil pada mazhab yang lain, itu juga bagian daripada berupaya mengikuti dalil, kan gitu. Kan gitu, ini yang kurang dipahami. Maksudnya tidak ada masalah mau bermazhab mau tidak, tetapi itu hanya bagian daripada metode, kan gitu. Oke.
Oke, siap, siap, Eh, siap. Jadi masuk kayaknya Mas besok Yoi. kita, iya, iya, iya. Kayaknya Pak Iya, Arief iya. kita besok kena membahas apa itu mazhab ya. Oh enggak ya, oh enggak ya. Gini. Jadi begini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Abu Abdillah dan teman-teman yang lain, ya kami sepakat lah. Tapi begini, yang ingin saya sampaikan begini, eh teman-teman Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah selama ini sebenarnya kan tidak, hampir lah, silahkan di cross check ya kalau ini salah ya, hampir tidak pernah menyalahkan amaliyah orang lain yang di situ itu furu, baik itu teman-teman Wahabi, teman-teman Syiah dan lain sebagainya. Contoh kami tidak pernah menyalah-nyalahkan orang yang semisal terawihnya hanya 11, yang di situ jelas beda dengan kami. Kami juga tidak pernah menyalahkan teman-teman Wahabi yang di Arab semisal doa khatmil Quran, doa khatmil Quran ya, yang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kami juga hampir tidak pernah menyalahkan amaliyah yang sahabat-sahabat kami lakukan ya. Tetapi yang selama ini kami bantah itu kan cuma konsep berpikirnya. Karena ya mohon maaf, yang dihisab besok di neraka itu bukan hanya amaliyah, tapi konsep berpikir juga dihisab nanti di akhirat itu. Karena kalau kita melihat contoh begini ya, kalau kita melihat kaidah fikih itu kan la yungkaru al muhtalafeh. Tidak boleh kita itu ingkar pada hal-hal ikhtilafiyah. Yang kami temukan teman-teman sebelah ini sampai ke sana itu loh, ingkar terhadap perkara-perkara yang itu seharusnya tidak boleh diingkari. Kalau memang tidak mau mengamalkan ya nggak apa-apa, it's okay, no problem, nggak masalah. Tapi yang ingin kami luruskan itu kan konsep berpikirnya, bukan masalah amaliyahnya, konsep berpikirnya. Yang justru dari konsep berpikir itu akhirnya terjerumus kepada ingkar terhadap mutalafeh, perkara-perkara yang tidak boleh diingkari. Nah, hanya itu sebenarnya. Boleh di cross check lah, kami hampir tidak pernah menyalahkan amal ya, kecuali hal-hal yang di situ itu aneh ya, sangat aneh lah. Semisal Khalid Basalamah mengatakan rukun wudhu ada 2, itu kan aneh ya, aneh. Kecuali hal-hal yang kayak begitu gitu loh. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kecuali ya masalah usul ya, masalah usuluddin atau tauhid ya. Kalau tauhid ini kan nanti kan konsepnya beda, karena ikhtilafu usuluddin adabun, kan begitu. Kan nggak boleh, usuluddin ini harus sama. Ikhtilaf dalam usuluddin itu azab. Sehingga pembahasan usuluddin atau pembahasan akidah ini memang saya lihat tajam di antara kami dan teman-teman Salafi, yang bagaimana kami juga sering mendengarkan ustadz-ustadz Salafi mengatakan bahwa Asy'ariyah firqah dhallah. Ini maksudnya Asy'ariyah ini kan bukan amaliyah furu, ini kan masalah akidah. Nah, sehingga kami perlu meluruskan itu, karena kalau akidah itu boleh nanti dikatakan hitam dan putih dalam hal-hal tertentu. Nah, sehingga apa? Sehingga bahwa kami dari dulu itu sebenarnya sering menyampaikan Wahabi ya, mohon maaf ya, kan tidak boleh sebut merek ya, teman-teman sebelah itu sebenarnya tidak ingkar terhadap apa yang menjadi hal-hal furu itu selesai sebenarnya. Mereka ini kan terlalu banyak ngomong yang ingkar dan menimbulkan gaduh di bawah. Semisal kalau nggak mau tahlilan ya nggak apa-apa, nggak usah tahlilan, nggak wajib tahlilan itu. Tapi kalau sampai menyalah-nyalahkan, lah ini padahal kaidah fikihnya itu la yungkaru al mutalafeh. Nah, konsep berpikirnya itu yang kami permasalahkan, itu konsep berpikirnya, bukan amaliyah yang dilakukan sehari-hari. Itu yang perlu difahami teman-teman sebelah. Kami bukan mempermasalahkan amalnya, tapi hanya mempermasalahkan konsep berpikirnya. Seandainya teman-teman sebelah itu mau menahan mulutnya dari ingkar terhadap perkara-perkara furu, selesai, nggak kayak begini ya.
dan kami tidak pernah ngurusi amaliyah antum. Ya, amaliyahmu ya amaliyahmu, amaliyah kami gitu. Oke, cukup. Iya, iya. Terima kasih Yai. Ini Ustadz Abu Fadilah mau ngomong atau terus Kang Sabil dulu? Monggo. Iya, siapa mau ngomong? Saya dulu ya. Saya Ustadz Abu Fadilah. sedikit. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Karena Jadi, tadi dia begini, tamu Ustadz. Abu Haris itu. Iya. Abu Haris begini, salah Ustadz tangkap Abu dengan Haris saya. apa? Iya, mungkin perlu ditahkik lagi. Maksud saya tadi begini, bukan masalah istilah yang digunakan, tapi kejujuran ilmiah itu penting. Peneliti itu boleh salah, tapi jangan berbohong. Itu kaidah ilmiah itu. Aduh, in kunta nakilan fasihah, wa in kunta muddayan padalil. Itu kaidah ilmiah yang sudah warid atau sudah sabit. Jadi kalau Ustadz Khalid Basalamah dia mengatakan rukun wudhu, kemudian sudah di cross check dan disampaikan bahwa rukun wudhu itu, mungkin dia keliru ya, keceplosan atau sabkul kalam ya, mungkin seperti itu. Tapi sampai hari ini kalau kita minta kejujuran ilmiah itu belum ada cross check atau klarifikasi secara umum bahwa itu salah. Artinya kejujuran ilmiah itu penting sih. Mau Ustadz siapa Kak? Mau Ustadz Kabir, Syekh Kabir, tapi kalau tidak jujur dalam menukil, itu kan maksudnya dipertanyakan apakah memang itu salah atau bagaimana. Nah itu Ustadz. Jadi poin saya bukan gara-gara istilah-istilah ya, rukun wudhu itu 2 atau bagaimana, tidak. Tapi lebih kepada kejujuran ilmiah. Karena kalau memang itu sudah dicek dan itu keliru, mungkin beliau sabdul kalam ya, keliru dalam ucap. Karena kalau rukun wudhu itu 2, itu sampai hari kiamat kurang 2 hari, itu Allahu Akbar. Saya juga belum dapat apakah ada dalam mazhab siapa yang mengatakan itu. Mungkin beliau keliru saja. Kita prasangka baik sama Allah, mungkin beliau keliru karena manusia kan bukan tidak maksum, mungkin beliau keliru. Cuma yang saya inginkan bahwa ada konfirmasi. Yang saya ingin katakan, kalau orang itu sudah besar dan sudah masyhur, untuk konfirmasi dan mengakui kesalahan itu agak berat. Dan itu terlihat dari ustadz-ustadz yang sudah viral sampai hari ini, yang sudah viral dan sudah banyak jamaahnya. Ketika dia keliru menyampaikan fatwa, kemudian itu tersebar di media, kemudian dibantah oleh ustadz-ustadz yang lain dan diluruskan, agak berat itu. Di kalangan internal salafi sendiri agak berat. Bahkan kita bisa temui fatwa-fatwa dari sebagian ustadz yang bertentangan antara ustadz salafi, itu agak susah untuk dikonfirmasi. Sama-sama beliau ya, sama-sama ustadz. Artinya di sini saya sangat bergembira kepada ustadz-ustadz yang di sini mau sama-sama berdiskusi itu. Karena enak itu kalau kita diskusi dan bisa menyatukan persepsi yang berbeda. Walaupun kita tidak sepakat nanti di ujungnya, tapi kita bisa sama-sama membawa bahwa kita ini mengusung bahwa seperti inilah persaudaraan sesama muslim. Tidak saling mengklaim bahwa seperti ini dan itu. Jadi itu Ustadz. Jadi mohon maaf Ustadz, yang saya ingin perjelas. Terima kasih. Bahwa sebentar, klaim itu saya jelaskan dulu. Iya. Saya jelaskan dulu. Beliau menyebut Ustadz Khalid Basalamah itu adalah satu contoh yang boleh tidak dicontohi, gitu ya, yang tidak harus dicontohi. Jadi beliau bukan sedang menyerang Ustadz Khalid Basalamah, tapi itu adalah contoh. Ya, satu contoh yang tidak harus dicontohi, gitu. Iya. Jadi jangan beranggapan beliau menyerang Ustadz Khalid Basalamah ya, karena ini diskusi yang lebih melebar. Ya. Oke, betul. Jadi gini. Ini nanti Yai Hasani nanggapi ya. Jadi gini, memang orang itu kan tidak terlepas dari kekeliruan entah suatu saat dia mengakui ataupun tidak. Apalagi dia menjadi ustadz apalah terkenal gitu. Betul, dia keliru. Kalau umpamanya keliru ya, atau betul-betul keliru. Tapi kemungkinan ini kan juga pasti ada di ustadz-ustadz lain. Mungkin di ustadz NU. Cuma yang jadi masalah, ustadz ini memang media sosialnya kan lebih banyak followernya. Sehingga kekeliruan itu lebih mudah didapatkan dan lebih cepat viralnya dibandingkan ustadz-ustadz yang lain
yang memang punya kekeliruan juga tetapi tidak begitu cepat viral. Nah, jadi masalah kekeliruan itu hal yang biasa diakui pun maupun tidak. Dan ustadz-ustadz besar yang lain pun walaupun bukan salafi, itu mungkin ketika berupa memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan untuk mengakui kekeliruan itu, saya rasa di ustadz-ustadz yang lain pun kadang merasa berat untuk mengklarifikasi kekeliruan, dan itu sering kita dapatkan. Nah, kalau itu terus diangkat mewakili komunitas tertentu, nah ini tidak tepat juga kan gitu, tidak tepat. Kalau itu keliru ya mungkin keliru, tetapi ada nggak kekeliruan juga pada kelompok-kelompok pengajian? Tentu ada, tetapi itu tidak seviral yang ada kan gitu. Sebentar. Pak Aris masuk ya. Oh, Pak Surya masuk. Begini. Iya siap, Pak Aris nih gagal paham lagi nih. Monggo. Begini. Nanti. Dari awal yang saya lempar itu sebenarnya itu di room ini tuh apa? Iya, jangan-jangan dengan banyaknya kasus konflik antara kelompok Salafi Wahabi ini dengan kelompok di luarnya, itu karena memang sikap yang terburu-buru gampang ngejatuhin vonis, dan itu turun-temurun ke murid-muridnya. Itu anggaplah yang kelompok yang tidak ekstrim ya, yang tidak bermain fisik. Itu kan kasus vonisnya itu kan kasus vonis tahdzir, kasus vonis mengolok-olok dan sebagainya. Itu mudah sekali jatuh. Jadi saya ini melihat ini kembali lagi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mengikuti aku, kata Nabi, dan sahabat-sahabatku. Saya ini nggak tahu jujur. Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tuh stempel yang dibentuk atas nama kesepakatan kelompok pemimpinnya di situ, atau itu memang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau bicara stempel yang mengaku kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang masyhur di situ itu memang Asy'ariyah ya. Sebentar. Tetapi ketika memang hari ini semua kelompok itu dihajar gitu ya. Ada satu kelompok Wahabisme ini. Saya nggak nyebut Salafi lah. Wahabisme ini menghajar semua kelompok, itu fakta lah. Fakta yang sulit dihindari. Karena banyak mantan-mantannya yang sudah bongkar-bongkaran hari ini gitu kan, tentang betapa lisan itu enteng sekali. Kalau otaknya nggak sampai itu langsung keluar, wah ini syubhat gitu kan. Kalau otaknya nggak sampai itu langsung keluar, wah itu tuh luar biasa kalimatnya itu. Saya ini nggak pernah sepanas malam ini, nggak tahu kenapa ya. Apa yang memantik saya? Mungkin tadi yang memantik saya itu Ustadz Hilman tadi ya. Di room yang nonton sampai 250 orang itu tadi, saya kepantik mungkin. Jadi kalau semua kelompok itu dihajar, berarti kan yang perlu benar-benar kita teliti kan satu kelompok ini. Nah, saya ini mau nyebut Khawarij itu kok kayak nggak tega ya. Di leher saya ini takut dosa juga lah. Tetapi ini yang jadi tanda tanya besar saya. Melihat banyak sekali itu Buya Zamzami itu nyebut itu memang yang ada di dalam hati dia itu. Permintaan maaf dia kalau saya melihatnya ya, bukan berarti saya seudon. Tetapi kasat mata saya melihat mendengar, memang dia itu hanya takut dipersekusi saja. Gitu. Kalau Ustadz Khalid Basalamah itu sebenarnya beliau itu bagus secara personal beliau ya, individu beliau ya. Kita nggak ngomong pemahamannya dulu, nggak. Dari awal beliau itu tokoh Wahabi yang datang ke Indonesia dan mau duduk dengan tokoh-tokoh Aswaja. Misal Ustadz Arifin Ilham, kelihatan sekali beberapa
orang Aswaji itu, ya kan, siapa itu artis yang hijrah itu, Dery Sulaiman itu kan, Ustadz Dery Sulaiman itu kan ngedeketin juga, datang diterima, masih mau sebenarnya. Bahkan saat beliau pernah ditanya tentang jamaah tabligh pun, beliau memiliki kritik ke jamaah tabligh, tetapi beliau berusaha untuk adil. Ada loh kebaikan jamaah tabligh, tetapi sikap beliau yang seperti itu, sikap beliau yang berusaha untuk pertengahan itu dihajar sama komunitasnya. Itulah yang membuat beliau akhirnya seperti bersikap keras. Karena saya pernah mendapatkan video beliau, beliau menyatakan itu ketika beliau dituduh sebagai muazzanah ya, yang seakan-akan mengkritik kelompok tetapi juga mengangkat kebaikannya, dalam arti dia ingin adil dalam menyikapi pandangannya terhadap kelompok tertentu. Itu malah dia itu dihajar sama ustaz-ustaz salafi yang lain gitu loh. Ustaz salafi wahabi yang lain dihajar. Akhirnya apa? Karena beliau dihajar dan itu adalah circle-nya beliau, mau nggak mau beliau ya udah ikut circle-nya. Saya ngelihat begitu. Bahkan saya ngelihat Ustadz Khalid Basalamah itu fenomena sendiri yang membawa arus kelompok, varian kelompok baru di antara ya muazzanah. Di antara banyak sekali varian kelompok di Indonesia. Itu varian baru itu, banyak juga pengikutnya. Hanya saja beliau itu belum berani menabrak saja. Kalau beliau itu berani bersikap keras untuk menabrak kultur yang ada di circle-nya, keluar bener tuh varian. Kalau ini kan kayak varian baru, kayak enggak setengah-setengah gitu. Tetapi apa ya? Ini kalau judulnya ini mau diedit, apakah Wahabisme itu Khawarij? Wah, ini jadi seru analisisnya gitu loh. Karena supaya obrolan kita mengerucut gitu kan. Biar Pak Aris di sini sebagai penyeimbang lah, walaupun kurang mungkin ya. Apakah Wahabi itu Khawarij gitu? Karena udah terlalu banyak ya. Karena saya mantan di situ yang cukup ekstrim. Jadi antum bayangin lah, permusuhan antar mereka saja terjadi, apalagi dengan kelompok yang lain. Antar mereka saja dengan kelompok yang lain gitu. Jadi dianalisis saja. Itu Ustadz Hilman udah tidur belum? Kalau belum diedit saja nggak apa-apa. Sekali-kali memang kita ini butuh judul yang ekstrim juga akhirnya. Walaupun itu tanda tanya ya, bukan pernyataan tapi pertanyaan. Saya ini termasuk orang yang pengen datang Riyad Bajri waktu itu, beneran mau saya samperin Riyad Bajri itu. Saya udah cari alamatnya, mau saya datangi, mau saya tantang mubahalah itu namanya, Riyad Bajri itu. Karena saya ini udah capek dengerin dia ngomongin tentang yang dikatakan sebagai Khawarij gitu kan. Saya udah capek dengerin dia sok tahu gitu kan. Dia kan dapat itu kan dari kaul gurunya, kemudian dia yakini seperti dia meyakini nas. Itu loh yang bikin kepala saya ini pusing. Jadi karakter berpikir teman-teman yang belajar di Wahabi itu, mohon maaf ya, saya berani ngomong, karakter kawan-kawan yang belajar di pesantren Wahabi, di majelis taklim Wahabi, itu karakter yang tidak diajarkan untuk berpikir kritis. Cukup lama lah saya ini ada di kelompok itu. Ada antara dari kelompok yang cukup ekstrim sikapnya sampai ke ranah fisik, sampai yang tidak main ranah fisik. Jadi gini, Bang Sabili, masalahnya gini, kita mengambil satu sampel kelompok yang kita lama di situ, itu kemudian kita mengeneralisir. Betul, kalau Anda berada di kelompok, contoh di kelompok Lukman Ba'adu, ya tentu Anda memang trauma. Anda trauma dengan beberapa sikap yang mungkin kontroversi, yang sedikit kesannya sedikit ekstrim. Anda memang trauma. Tetapi coba Anda bergeser, mengkomparasikan semua kelompok-kelompok yang punya afiliasi kepada Salafi. Contoh ustadz-ustadz dari Persis, dari Muhammadiyah, dari Wahdah, dari apa lagi? Bagaimana sikap mereka? Oh, sebentar. Kalau antum sebutkan nama-nama kelompok itu,
itu berbeda. Misal antum sebutkan tentang wahdah. Wahdah itu kan dia terinspirasi gerakannya dari IM, gitu kan. Makanya pola pembinaan keanggotanya IM. Hanya saja secara wahdah itu kalau disebut sebagai Wahabi, mereka akan marah gitu. Karena mereka juga bahkan dia itu yang banyak mengkonter orang-orang Wahabi yang lain. Kemudian kalau antum mau bawa apa tadi, Persis dan sebagainya, mereka punya akar rumput sejarah gitu loh, punya akar rumput sejarah yang memiliki kedekatan dengan kawan-kawan Aswaja juga seperti Muhammadiyah. Kalau antum mau bawa Muhammadiyah juga gitu kan. Saya ini kebingungan kalau antum itu mau mengatakan saya mengeneralisir ya, karena hampir semua kelompoknya itu seperti itu, kecuali mereka yang mau insaf gitu kan. Kalau Muhammadiyah itu mau kok, maksudnya mau menghormati madhab, mau insaf, itu Muhammadiyah. Bukti Muhammadiyah dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau antum mau mengatakan coba antum bergeser, saya itu sudah kenyang, Pak, mengamati kelompok Salafi Wahabi. Jujur, saya itu sudah kenyang. Saya di dalamnya pernah, mengamatinya pernah, nyari data-datanya pernah. Makanya saya ini curiga, ya Allah, apakah iya sampai Kiai Idrus Romli itu kan meyakini bahwasanya Wahabi itu Khawarij. Saya mempertanyakan juga, kenapa ya Kiai Idrus Romli berani sekali. Beliau kan orang alim di Aswaja, kok sampai berani sekali ya mengatakan perkara yang banyak orang takut untuk mengatakannya. Ini bukan pernyataan, ini pertanyaan. Jadi gini, mengatakan contoh sampai kepada memvonis sebagai Khawarij. Saya rasa ini orang yang ini tanda kutip gelar-gelar di atas terbawa hawa nafsu atau kebencian. Kenapa? Khawarij itu apa yang membangun landasan mereka adanya Khawarij? Tentu dari usul akidahnya, mengkafirkan, kemudian mengharamkan darah, menghalalkan darah. Siapa yang tidak berhukum dengan selain Allah maka dia kafir, halal darahnya, boleh dibunuh. Nah, ketika kita menarik usul akidah Khawarij ini kepada Salafi, itu sama enggak? Maka kalau tidak sama kemudian digelari sebagai Khawarij, saya rasa orang yang memberikan gelar ini atas dasar kebencian dan hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita mendengarkan orang semacam itu? Kalau cuma secara pondasi dasar saja dia keliru, kan gitu. Oke. Saya izin turun dulu, ini sudah larut malam. Coba Yai Hasanin nanggapi ya. Monggo Yai Hasanin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya untuk menanggapi dari kesemuanya, mungkin saya tidak bisa dikarenakan baru masuk, khawatir menanggapinya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Saya ingin menanggapi saja perihal dengan apa yang kami simak mulai dari awal masuk di sini. Jadi di sini memang pentingnya kita itu belajar sebelum berstatement, sangat penting. Karena kenapa? Ketika kita menyampaikan perihal hal yang tidak kita ketahui lalu kita sampaikan, perihal yang kita itu tidak kuasai kita sampaikan, ini akan berakibat fatal. Contoh, mengatakan Muhammadiyah seperti ini, padahal contohnya seperti yang tadi, Muhammadiyah tidak bermadhab ataupun hal-hal yang lain, sedangkan dirinya kurang berpengalaman dalam Muhammadiyah, ini akan fatal. Kedua, perihal mengenai masalah penyampaian statement, perihal penyampaian para ulama yang sebenarnya tidak ada rumusan seperti itu, ini juga akan fatal. Bahkan ini akan menodai jika dirinya mengatasnamakan dalam satu kelompok. Contoh, mengatasnamakan pada kelompok Salafi. Maka dengan kurang berhati-hatinya di dalam menyampaikan, sebelum dia
apa itu mempelajari betul-betul di dalam apa yang mau dia sampaikan, maka ini bukan akan mendukung kelompoknya, bahkan akan menodai. Saya yakin itu. Saya mau tanya, ini Ustadz Husaini kan kadang asal ngomong. Pertama, Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Anda pernah baca buku-buku ADRT Muhammadiyah? Itu apa dia menyebutkan dia bermazhab, punya afiliasi? Dan ini saya dengarkan dari pembesar-pembesar Muhammadiyah, kalau mereka itu tidak bermazhab. Kalau Ibnu Husaini ini kalau ngomongnya model kayak gini, seolah-olah dia mewakili ilmu, wakil ilmu, Saya padahal izin selesaikan dulu. padahal kosong gitu. Paris. Saya itu pernah jadi santri di Muhammadiyah, santri di pesantren Mulai Muhammadiyah menyerang setahun personal ini. Jadi saya tahu nanti kalau misal Pak Ibnu Hasani itu keluar dari persepsi tentang Muhammadiyah, selama ini masih aman. Lanjut, Ustadz Hasani. Ya, makanya saya sampaikan perihal kalau saya pribadi tidak mau berstatement tentang mengenai masalah Muhammadiyah. Tidak. Dikarenakan itu bukan kawasan saya. Nah, namun pernah saya membaca suatu hal di dalam Muhammadiyah itu bukan tidak bermadhab, tapi tidak bermadhab al-muayyan, itu maksudnya. Tidak bermadhab terhadap satu saja. Kalau bermadhabnya bermadhab. Nah, dari itu di dalam Muhammadiyah di situ ada sisi ataupun ada metode sistemnya dalam masalah pentakhrijan ataupun dalam mentakhrij hadis ataupun mengkaji hadis. Tarjih ya, mohon maaf ya, itu tarjih. Sedangkan di NU di situ bahatul masail. Nah, konteks di dalam Muhammadiyah ini yang saya ketahui, mohon diluruskan. Mungkin Ustadz Sabi Liok ini lebih paham di situ. Itu bukan tidak bermadhab, bermadhab namun tidak tertentu pada madhab satu. Seperti itu, bermadhab. Madhabnya apa ya? Madhabul arba'ah. Nah, makanya saya sampaikan terlebih dahulu, kalau mau berbicara madhab, biar penyampaiannya di situ bisa diterima ataupun sesuai dengan konsep madhab, belajar dulu apa itu madhab. Saya yakin 100% tidak tahu itu apa itu Aris Sambu. Apa itu konsep dalam bermadhab? Monggo kalau tahu, jangan kemana-mana, monggo dijelaskan, saya tunggu. Saya yakin tidak tahu, monggo. Nah, ini dia diskusi Husain ini. Jangan bertanya dari kemarin bertanya. Anda saja narasikan itu konsep biar kita dengar. Monggo, tadi Anda berbicara. Contoh gini, ini kekeliruan Ibnu Hasani. Padahal saya sudah sampaikan tadi bahwasanya tidak bermazhab itu. Contoh dia mengambil setiap mazhab itu saya sudah jelaskan tadi. Cuma di bagaimana bisa untuk memental sebuah narasi saya seolah-olah itu keliru, walaupun punya sisi yang benar, tetapi ya model ginilah Ibnu Hasan ini model diskusinya. Jadi tidak ada gunanya kita. Padahal pertanyaan saya, saya itu izin turun sangat, kalau ada Ibnu Hasan ini kacau. Izin turun. Ya, syukran untuk semua. Ya, monggo dipersilakan, hati-hati jalannya licin. Monggo. Jadi sangat simpel sebenarnya, artinya pertanyaannya tahu tidak apa itu madhab, sehingga mulai tadi berbicara mengenai masalah madhab. Ini yang saya sebenarnya ingin sampaikan. Belajar dulu terhadap apa yang mau kita sampaikan, seperti itu. Terus yang kedua, contohnya ini enak sebenarnya kalau misalkan kita diskusi tentang mengenai masalah, salah satu contoh dalam masalah bid'ah. Tadi perihal mengenai masalah kejujuran, sangat betul, sangat setuju saya. Artinya memang harus jujur di dalam masalah penyampaian sebagaimana disampaikan oleh para ulama, karena kita itu sikap kita itu naqlu, bukan ijtihad, sebagaimana Ustadz Abu Fadilah sampaikan di dalam kitab ataupun di dalam keterangan ulama Syafi'iyah. Ada metode dari Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya
maulid di situ, ini yang memang sering salah difahami ya, dikarenakan bacanya cuma di situ, tidak di cross check di dalam kitab-kitab Maliki yang lain. Karena Imam Asy-Syatibi di sini merupakan madhab dari ulama yang bermadhab Maliki. Di dalam kitabnya Al-Imam Asy-Syatibi menyampaikan bahwasanya bid'ah itu ataupun hukum maulid itu hukumnya adalah bid'ah. Kenapa demikian? Dikarenakan hal tersebut, penyampaian hal ini, mohon maaf ini bahasa saya kurang enak, saya ulang ya. Kenapa Imam Asy-Syatibi di situ mengatakan bid'ah? Yang mana Imam Asy-Syatibi di sini memang banyak digunakan, dinukil ataupun dibuat senjata untuk menyerang tentang hukum maulid. Padahal diterangkan oleh Syekh Al-Banani juga di dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki, yang mana ini merupakan kitab-kitab Maliki. Kenapa Imam Asy-Syatibi menerangkan maulid itu hukumnya adalah bid'ah? Karena di zaman beliau melaksanakan maulid di situ semuanya di dalamnya ada mungkarot. Sehingga Al-Imam Asy-Syatibi di situ menerangkan bahwasanya bid'ah maulid itu hukumnya bid'ah. Nah, ini sebenarnya fungsi ataupun perlunya kita itu membaca kitab, bukan hanya membaca terhadap yang cocok selera lalu diviralkan, diobralkan tanpa meng-cross check dalam kitab-kitab yang lain. Imam Asy-Syatibi itu lebih longgar di dalam masalah bid'ah. Di dalam pendapat ulama yang masyhur, bid'ah di situ ada istilahnya ketika mencocok terhadap syariat itu bid'ah hasanah, ataupun akan dibagi menjadi 5. Imam Asy-Syatibi tidak setuju. Kenapa demikian? Karena menurut Imam Asy-Syatibi, ketika pekerjaan tersebut sekalipun tidak ada di zaman Rasulullah, tapi tidak melanggar melanggar aturan-aturan syariat, itu kata beliau bukan bid'ah. Seperti itu.